Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup untuk kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari subtema 1 di pembelajaran 3. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Berikut ini ada sebuah permainan yang dapat kamu mainkan dengan teman-temanmu. Dengan judul, Ambil Benderanya. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. 1. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. 2. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. 3. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. 4. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. 5. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. 6. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. 7. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. 8. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Kepala tegak, bahu santai tidak diangkat, badan tegap dan tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menghadap ke depan. Setelah berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman? Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian, bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Contoh yang terakhir, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Berikut penjelasannya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terdapat 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragih atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami terdapat 5 macam cara tumbuhan berkembang biak. Yang pertama, tunas. Biasanya kita temukan pada pohon pisang. Spora biasanya ditemukan pada tanaman paku atau pakis dan jamur. Akar tinggal atau rizoma terdapat pada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit.
Geragih atau stalon biasanya ditemukan pada tumbuhan stroberi atau pegagan. Yang kelima adalah umbi, terbagi atas 3 macam, yaitu umbi batang pada kentang atau ubi jalar, umbi lapis pada bawang merah, dan umbi akar pada ketela atau singkong. Secara garis besar, vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Dengan kata lain, metode ini adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tanpa peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Beberapa cara diantaranya adalah okulasi, cangkok, menempel, dan merunduk. Sekarang tugasmu adalah cari tahu nama tanaman dan caranya berkembang biak. Lalu pada kolom di bawah tuliskanlah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Lalu sampaikan hasilnya kepada gurumu. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita baca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Setelah membaca teks, tuliskanlah ide-ide pokok paragraf di tiap-tiap paragraf. Tuliskan ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Negara kita, Indonesia, memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, sampai sini kita telah membahas subtema 1 di pembelajaran 3. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.